Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip-prinsip Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita memulai dari halaman yang ke-12. Seperti biasa, saya bacakan bahasa Arabnya. Jika ada mic di sana, maka mungkin ada yang membacanya dalam bahasa Indonesia. Al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah, yang artinya adalah al-firqah an-najiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqah artinya kelompok, an-najiyah artinya yang selamat. Selamat masuk ke dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah." Dan umat ini akan berkelompok-kelompok menjadi 73 firqah, 73 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Inilah akhirnya dari hadis inilah kita ambil ada istilah yang disebutkan oleh para ulama akidah terutama, yaitu al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu adalah orang-orang, sunnah artinya yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah dan selalu berkumpul dengan kesatuan kaum muslimin, tidak berpecah belah. Berkumpul dengan kesatuan kaum muslimin, tidak berpecah belah. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi, Al-firqatun najiyah terjemahannya adalah kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka, masuk ke dalam surga, sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mereka inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah ahlu orang-orang, as-sunnah yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah yang selalu bersatu dengan kesatuan kaum muslimin, tidak menyempal, tidak sendirian, ya, bersatu dengan kesatuan kaum muslimin. Taib. Saya bacakan bahasa Arabnya. Kanal muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Kama qala ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatun wa ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Silakan Ibu. Nah, pada masa kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ini adalah umat yang satu, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92,
Taib. Pada masa kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ketika beliau menjadi nabi dan rasul, baik itu pada periode Mekah atau pada periode Madinah. Di Mekah beliau selama 13 tahun menjadi nabi dan rasul, kemudian berhijrah, berpindah ke kota Madinah selama 10 tahun. Nah, pada masa kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu adalah umat yang satu. Apa maksud dari umat yang satu? Maksudnya adalah umat yang di atas satu agama, satu kesatuan kepercayaan, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan umat yang satu. Maksudnya adalah umat yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata. Umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Sebagaimana yang difirmankan Allah, yang artinya sesungguhnya kalian ini adalah umat yang satu. Maksud umat yang satu yaitu umat yang di atas agama dan kepercayaan yang satu. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan yang satu? Yaitu bertauhid. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-anbiya ikhwatun min 'allat wa ummahatuhum syatta. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi, agama mereka satu, yaitu bertauhid. Mereka ini saudara seayah, meskipun ibu mereka berbeda-beda. Para nabi saudara seayah, meskipun ibu mereka berbeda-beda. Ini yang disebut dengan sesungguhnya kalian ini adalah umat yang satu. Umat yang satu maksudnya umat yang di atas ajaran yang satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, dan aku Allah adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepadaku. Nah, di sini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, yaitu yang memelihara, yang mengatur, berkuasa. Maka beribadahlah kepadaku. Di sini pelajarannya adalah Tuhan yang paling pantas untuk diibadahi adalah Tuhan yang Rabb, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha berkuasa, satu-satunya. Garis bawah itu baik-baik, Bu, bahwa zat yang paling berhak untuk diibadahi adalah yang Rabb, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ini kalau saya tanya, mengapa Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi? Jawabannya apa? Karena Allah adalah Rabb. Ya, itu garis bawahi baik-baik. Nanti ada ulangan tuh. Kenapa Allah zat yang paling berhak satu-satunya untuk diibadahi? Karena Allah adalah Rabb, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Kemudian sebagaimana sudah saya sebutkan tadi juga, bahwasanya yang dimaksud dengan kalian adalah umat yang satu, yaitu umat yang di atas keyakinan yang satu. Apa itu keyakinan yang satu? Yaitu di atas tauhid. Di atas tauhid.
beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata, wa kam hawala al-yahudu wal munafiquna tafriqal muslimina ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Qala al-munafiqun la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Faradda Allahu alaihim biqaulihi walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, silakan. Maka kemudian sudah beberapa kali kaum Yahudi dan munafik pun berusaha memecah belah kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW. Namun mereka belum pernah berhasil. Orang munafik pun berkata seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 7 yang artinya, janganlah kamu berinfak kepada orang yang berada di sisi Rasulullah supaya mereka berubah. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di terjemahannya tadi disebutkan maka kemudian sudah beberapa kali kaum Yahudi. Siapa ini kaum Yahudi? Maka perhatikan baik-baik. Kaum Yahudi, mereka ini, kalau kita ingin sebutkan dulu, ada beberapa istilah ya. Yang pertama yaitu Bani Israel. Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel adalah Nabi Ya'qub. Israel adalah Nabi Ya'qub. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi, keturunan Adam, dan orang-orang yang membawa mereka bersama Nuh, kemudian dari keturunan Ibrahim dan dari keturunan Israel. Nah, Israel di sini maksudnya adalah Nabi Ya'qub. Bani Israel berarti anak-anak dari Nabi Ya'qub. Siapa itu? Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayyub, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, ini semua adalah Bani Israel. Maka tidak boleh seseorang menghina Israel, karena Israel adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, yaitu nabi-nabi keturunan dari Ya'qub, ingatlah nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah utamakan kalian atas alam semesta. Aku telah utamakan kalian atas alam semesta. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub. Nah, ada istilah lain, yaitu istilah lain adalah Al-Yahud. Siapa mereka ini Al-Yahud? Al-Yahud adalah kaum dari Bani Israel yang tidak beriman. Nah, itu dia. Kaum dari Bani Israel yang tidak beriman, yang mengatakan
Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Itu Yahudi yang mengatakan sebagaimana firman Allah, waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Dan yang mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kaum Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, artinya Allah itu pelit. Tangan Allah terbelenggu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti kaum Yahudi adalah Bani Israel yang tidak beriman. Bani Israel yang tidak beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bani Israel, maka mereka adalah para nabi yang sudah saya sebutkan tadi. Maka hati-hati, jangan sampai keliru. Adapun di sini tadi disebutkan, maka kemudian sudah beberapa kali kaum Yahudi dan munafiqun. Munafiqun adalah orang-orang munafik. Munafiqun jamaknya adalah munafiquna. Bahasa Indonesianya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini mulainya kapan? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa orang-orang munafik mulai ada di periode Madinah. Di periode Madinah, yang mana surat yang berkaitan dengan surat Al-Munafiqun ini adalah surat Madani, surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dan surat yang menjelaskan tentang buruknya kaum Yahudi, kaum munafik. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat bahwa kaum munafik mulainya di periode Madinah. Kapan periode Madinah dimulai? Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah setelah 13 tahun di kota Mekah. Maka kota Mekah, periode kota Mekah selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada kemunafikan. Tidak ada rumah yang di dalamnya terdapat kemunafikan. Tetapi yang ada adalah kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tepatnya lagi, kemunafikan dimulai di kota Madinah setelah peperangan Badar. Setelah peperangan Badar, yaitu ketika pemimpin kelompok orang-orang munafik masuk dalam agama Islam. Siapa dia? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka pura-pura masuk dalam agama Islam, padahal di dalam batin mereka adalah kekufuran dan kesyirikan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 88 89. Ya. Ayat 88 89. Yang berbunyi famalakum fil munafiqina fi'atain. Maka kalian tidak memiliki di orang-orang munafik ada dua kelompok. Ya. Jadi ceritanya ketika setelah perang Badar maka terjadi perang Uhud. Perang Uhud ada yang mengatakan bahwa kita memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ini kelompok satu. Ada yang mengatakan kita tidak memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah, disitulah terjadi kemunafikan. Ya.
itulah terjadi kemunafikan. Jadi Bapak Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kaum munafik. Maka kemudian sudah beberapa kali kaum Yahudi dan munafikun berusaha memecah belah kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam Yahudi konspirasinya untuk memecah belah kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang munafik, macam-macam konspirasi mereka memecah belah kaum muslimin. Di antaranya pada peperangan Uhud, di antaranya pembuatan Masjid Dirar, masjid yang membahayakan kaum muslimin, yang menandingi Masjid Nabawi, dan seterusnya. Banyak konspirasi, trik-trik dari kaum munafikin untuk memecah belah kaum muslimin. Namun mereka belum pernah berhasil. Orang-orang munafik berkata seperti yang dikisahkan oleh Allah, janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bubar. Yaitu surah Al-Munafiqun ayat 7. Jadi kan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang miskin seperti Bilal, Abu Hurairah, Khabbab bin Al-Arad, ya, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang miskin keadaan mereka. Maka orang-orang munafik mengatakan, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada mereka, orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mereka bubar, yaitu meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang dari kaum muhajirin. Jadi mereka itu tidak suka Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh orang-orang rendahan, oleh orang-orang miskin. Ya, makanya mereka mengatakan sudah nggak usah diberikan nafkah, sedekah kepada orang yang di sekitar Rasulullah SAW agar mereka pergi. Nah, ini semua melemahkan kaum muslimin. Begitulah orang-orang munafik. Ya, begitulah orang-orang munafik. Taib. Kemudian kita lanjut yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannif, lakin al-khittata lam tanjah lianna Allah kashafaha hawala al-yahud tafriq al-muslimin wartidadihim an dinihim. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Nah, silahkan Ibu. Yang kemudian dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat yang sama, yaitu surat Al-Munafiqun ayat 7, yang artinya, padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Demikian pula kaum Yahudi pun berusaha memecah belah dan memurtadkan mereka dari agama mereka. Nah, terus segolongan lain dari ahli kitab telah berkata kepada sesamanya, pura-pura berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada beriman kepada kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, para sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarilah pada akhirnya. Mudah-mudahan dengan cara demikian mereka kaum muslimin kembali kepada kekafiran. Dalam surat Al-Imran ayat 77. Taib. Ini salah satu makar dari kaum Yahudi. Ya, sebagaimana orang-orang munafik mempunyai makar agar mereka memecah belah kaum muslimin.
Maka kaum Yahudi juga begitu, mempunyai makar. Salah satu makarnya adalah mengajak sebagian kaum muslimin agar beriman di siang hari saja, di malam hari kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya agama Islam dan umat Islam asalnya satu. Kemudian gara-gara Yahudi dan munafik akhirnya terpecah belah. Nah, kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Lakinnal khittata lam tanjah li'anna Allah kashafaha wa fadhahaha. Hawalu marratan thaniyah fa akhadhu yadhkuruna al-ansar ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وما تقاولوا به من أشعار الهجاء فيما بينهم فكشف الله خطتهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إلى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. Lanjutannya. Walaupun demikian, makar yang seperti itu tidak pernah berhasil, karena Allah membongkar dan mengungkapkan niat buruk mereka. Kemudian mereka berusaha untuk kedua kalinya. Mereka berusaha kembali memecah belah kesatuan kaum muslimin, muhajirin dan ansar, dengan mengingatkan kembali kaum ansar akan permusuhan di antara mereka sebelum datangnya Islam, dan mendengarkan syair saling ejek antar suku di antara mereka. Allah membongkar makar tersebut dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 100 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti segolongan orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sudah kalian beriman. Terus hingga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 106 yang artinya, pada hari yang di waktu ada wajah-wajah berseri-seri dan muram. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimin yang dimuliakan Allah, mereka tidak pernah berhasil untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, salah satu makar mereka juga adalah di sini disebutkan, walaupun demikian, makar yang seperti itu tidak pernah berhasil. Karena Allah membongkar dan mengungkapkan niat buruk mereka, yaitu kaum Yahudi atau kaum munafik. Kemudian mereka berusaha, mereka di sini adalah kaum munafik, untuk kedua kalinya. Mereka berusaha kembali memecah belah kesatuan kaum muslimin. Kaum muslimin yang ada pada waktu itu adalah kaum muhajirin, kaum ansar. Mereka pecah belah. Bagaimana caranya? Dengan mengingatkan kembali kaum Ansar akan permusuhan di antara mereka. Kaum Ansar ini kan penduduk kota Madinah yang terdiri antara dua suku yang paling besar, yaitu suku Khazraj dengan suku Aus. Dan sebelum datangnya Islam, dua suku ini saling berperang, senantiasa di dalam pertikaian, perkelahian. Nah, orang-orang munafik ataupun orang-orang Yahudi mengingatkan kembali, kalian kan dulu berperang antara suku Aus dan Khazraj. Apakah kalian bisa menjamin aman tidak akan terjadi peperangan antara kaum muhajirin dan kaum ansar? Dan mereka mendendangkan syair saling ejek antar suku di antara mereka dahulu sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datangnya Islam, maka kaum Ansar menjadi satu. Tidak ada lagi perperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian membongkar makar mereka dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 100. Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti, mentaati segolongan orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahudi, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir sesudah kalian beriman. Nah, ini
Berarti trik Yahudi itu salah satunya sampai sekarang memecah belah kaum muslimin dengan berbagai macam trik, tipuan, makar, ya. Dan itu kemudian penulis mengatakan sampai kepada firman-Nya yang berbunyi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari, yaitu hari kiamat, yang di waktu itu ada wajah-wajah berseri dan ada wajah-wajah yang muram. Nanti ibu-ibu silahkan baca ayat surat Ali Imran dari mulai ayat 100 sampai 106. Ya, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memerintahkan agar berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka lalu menjadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Nah, intinya orang Yahudi ingin kaum muslimin terpecah belah. Ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Ansar فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة فتصافحوا وتعانقوا فشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الاختلاف والتفرق فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, silakan Ibu. Maka kemudian Nabi SAW mendatangi kaum Ansor, menasehati dan mengingatkan mereka akan nikmat Islam dan bersatunya mereka melalui Islam, sehingga pada akhirnya mereka saling bersalaman dan berangkulan setelah hampir terjadi perpecahan. Dengan demikian gagallah para Yahudi dan tetaplah kaum muslimin berada dalam persatuan. Allah memang memerintahkan mereka untuk bersatu di atas al-haq dan melarang berselisih dan berpecah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datangnya keterangan yang jelas. Lanjut. Dan firman-Nya pula di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya dan berpegang teguh dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Baik. Di sini pelajarannya adalah bahwa musuh-musuh Islam pasti ingin memecah belah kaum muslimin. Dan solusi agar tidak berpecah belah adalah berpegang kepada kebenaran Islam, bukan kepada kelompok. Nah, ini. Makanya dalam hukum ketatanegaraan Islam, jika ada pemimpin muslim yang sah, tidak boleh kita berkelompok-kelompok. Kita wajib di bawah kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kebiasaan musuh-musuh Islam ingin memecah belah kaum muslimin. Dan agar kaum muslimin tetap selalu bersatu, maka berpegang teguhlah kepada agama Islam yang hak, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin kecuali
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, saya pesan, jika ada pengajiannya itu sembunyi-sembunyi, pengajiannya ke tempatnya itu tertutup, tidak boleh diikuti oleh orang yang tidak masuk ke dalam kelompoknya, maka ini termasuk hal yang bisa memecah belah kaum muslimin. Adapun pengajian yang diatur, ada panitia, pengajian khusus, ada pendaftarannya, maka ini bukan termasuk yang seperti itu. Tetapi yang termasuk di dalamnya adalah ada kepemimpinan di bawah kepemimpinan. Seperti misalkan kelompok-kelompok yang mereka meyakini ada pemimpin di bawah pemimpin atau selain pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Kalau kita kan tidak. Pemimpin yang sah bagi kita kaum muslimin adalah presiden kita. Maka ada kelompok-kelompok yang mereka menyempal dari kaum muslimin. Mereka menyempal dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah, kemudian penulis mengatakan, sedikit lagi Ibu, kita lanjutkan. وقد شرع لهم سبحانه الاجتماع في أداء العبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على اجتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاختلاف وكان صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمم قبلها حيث قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. Dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan persatuan kepada mereka dalam melaksanakan berbagai macam ibadah seperti sholat, puasa, menunaikan haji, dan dalam mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kaum muslimin ini agar bersatu dan melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Bahkan beliau telah menyampaikan suatu berita yang berisi anjuran untuk bersatu dan larangan untuk berselisih, yakni berita tentang akan terjadinya perpecahan pada umat ini sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Sabda beliau SAW yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, dia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan yang mendapat petunjuk setelah. Baik. Ini pelajaran menarik oleh penulis bahwa kita sebagai kaum muslimin harus bersatu dalam ibadah-ibadah yang semestinya satu. Seperti misalkan sholat Jumat. Sholat Jumat harus bersama kesatuan kaum muslimin. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat tersendiri karena menganggap dirinya kelompok yang khusus. Tidak boleh. Sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri harus bersama kesatuan kaum muslimin. Kita di negeri ini mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yang sah. Puasa Ramadan juga begitu. Menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang yang lagi rame nih, ya, kita di Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Idul Adhanya, padahal hari Arafahnya ada di Arab Saudi. Maka bagaimana kita Ustaz? Tetap setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Zaman sekarang kita mengetahui Arab Saudi wukufnya di Arafah berbeda dengan kita di Indonesia, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Zaman dahulu mana tahu? Berarti zaman dahulu sesuai dengan penglihatan
di negaranya masing-masing. Zaman sekarang saja yang ada media sosial, semuanya mudah, komunikasi, informasi mudah. Akhirnya kita tahu bahwa Arab Saudi melihat bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah berbeda dengan yang di Indonesia. Sedangkan agama Islam itu agama yang mudah, bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, strata pendidikannya bagaimanapun, mau yang di kota, mau yang di desa, mau yang pakai alat komunikasi dan alat informasi yang lengkap, mau yang tidak lengkap. Nah, oleh sebab itu tetap kita yang di Indonesia untuk tahun ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sah dari kaum muslimin di Indonesia ini. Kenapa? Karena itu yang membuat kesatuan kaum muslimin, dan saya sering sekali menasihati bahwa organisasi manapun di Indonesia ini hendaknya bersatu dengan pemerintah muslim yang sah di negeri ini, sehingga terlihat kesatuan kaum muslimin dalam ibadah-ibadah yang semestinya bersatu dan bersama-sama, seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri, puasa Ramadan, ya, kemudian hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian hari raya Kurban, menunaikan ibadah puasa Arafah. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa tetap mengikuti puasa Arafahnya dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, jawabannya karena setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing, dan itu yang lebih mudah bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Coba dahulu tidak ada media sosial, kita tidak tahu kapan di Mekah itu 9 Dzulhijjahnya. Otomatis kalau tidak tahu, maka kita mengerjakan sesuai dengan penglihatan di negara kita masing-masing. Dan Islam itu berlaku umum, rahmatan lil alamin, bukan hanya pada waktu adanya media sosial saja. Nah, jadi, dan ini ada lagi perkara yang menarik secara fikih, dan saya tidak berani jawab, yaitu bagaimana Ustadz kalau saya sudah ikutan kurban di sebuah organisasi yang mereka hari rayanya duluan, hari raya Idul Adhanya duluan untuk tahun ini, seperti Arab Saudi. Sedangkan kita di pemerintah Indonesia hari raya terlambat 1 hari seperti daripada Arab Saudi. Maka wallahu alam, mungkin nanti itu bisa ditanyakan. Yang jelas sebagian mengambil, ada yang berpendapat bahwa kami tetap 9 Dzulhijjahnya ikut Mekah, tapi lebarannya ikut Indonesia. Nah, itu nggak pernah terjadi selama sejarah dunia. Ya, setelah 9 Dzulhijjah pasti 10 Dzulhijjah. Setelah 9 Dzulhijjah hari Arafah, pasti setelahnya hari Idul Adha. Tidak ada kemudian Idul Adhanya tanggal 11. Nah, ini. Nah, maka Bapak Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa memang akan terjadi perselisihan di antara umat Islam. Obatnya satu, mengikuti sunnah Rasul. Sunnah yang dimaksud di sini, catat baik-baik, ajaran Rasulullah SAW. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Sunnah Khulafaur Rasyidin maksudnya adalah contoh Khalifah Rashidah. Bukan berarti Abu Bakar bikin agama sendiri, Umar bikin agama sendiri, Utsman bikin agama sendiri, Ali bin Abi Thalib bikin agama sendiri, tidak. Tetapi contoh dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam menjalankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Saya ulangi, ya. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya ajaranku.
Itu salah satu cara agar kita tidak terpecah belah. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada sunnah khulafaur rasyidin. Apa arti sunnah di sini, Bu? Contoh dari yang diamalkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Bukan berarti sunnah di sini ajaran Abu Bakar, ajaran Umar, ajaran Utsman, ajaran Ali, bukan. Karena mereka tidak berhak memberikan ajaran. Mereka hanya berhak mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin adalah apa, Bu? Contoh dari khulafaur rasyidin dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Terakhir kita baca hadis satu lagi, ya. Baru setelah itu saya pergi ke masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Qulna man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi. Naam, silakan. Telah berpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan dan telah berpecah kaum Nasrani menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Maka kami pun bertanya, siapakah yang satu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu barang siapa yang berada pada yang aku dan para sahabatku jalani. Baik, ibu-ibu, kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya, secukupnya karena saya harus ke masjid. Yang pertama, umat Islam akan berpecah belah sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Catat tuh baik-baik. Satu, umat Islam akan berpecah belah sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, yang berpecah belah umat Islam, bukan orang kafir. Ya. Sedangkan umatku di sini adalah umat Islam, berarti mereka masih muslim. Yang berpecah belah adalah umat apa, Bu? Islam, bukan umat yang kafir, bukan. Yang menjadi 73 itu umat Islam. Ya. Yang ketiga, dari 73 dari kelompok-kelompok Islam, hanya satu yang selamat dari api neraka. Dari 73 dari kelompok-kelompok Islam, hanya satu yang selamat dari api neraka. Ingat, Bu, ya, catat baik-baik, jangan sampai salah bahwa yang terpecah belah ini umat Islam atau umat kafir, Bu? Umat Islam, ya. Dari 73 umat Islam tersebut, yang selamat masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka adalah hanya satu. Inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Al-firqah artinya kelompok, an-najiyah yang selamat. Nah, bagus tuh, anak perempuan dikasih nama Najiyah. Najiyah artinya selamat dari api neraka. Maka kami pun bertanya, ini faedah yang keempat. Siapa yang selamat? Yang mengikuti Rasulullah dan jalan para sahabat. Nah, itu 4 faedah. Ya, yang mengikuti Rasulullah dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini kira-kira, Bu, kajian yang kita kejar-kejaran dari bandara sampai ke rumah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya harus langsung khutbah Jumat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan Agustus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.